Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Aisyah di pembelajaran tematik yang tentunya mudah dan menyenangkan. Oke. Baik anak-anak semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran pada hari ini, Ibu minta kita berdoa bersama-sama ya. Oke, sekarang angkat kedua tangan kalian, berdoa dimulai. Selesai, baik. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik semua ya? Ya, sehat semua ya? Oke, anak-anak ibu, kita akan belajar apa hari ini? Ya, betul. Kita belajar tematik, tema ketiga, subtema 1, pembelajaran kedua tentang hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Kenapa kita belajar tentang tema ini? Ibu harap setelah kalian mempelajari tema ini, kalian memanfaatkan tumbuhan dengan benar. Ada yang tahu apa itu manfaat tumbuhan bagi manusia? Baik, di sini kita akan membahas tentang tanaman padi. Padi itu sangat banyak ya manfaatnya bagi manusia. Karena sebagian besar di Indonesia itu makanan utamanya adalah nasi. Nasi itu berasal dari padi. Baik, di atas ada teks ya, Ibu akan bacakan. Setiap hari, Benny dan adik dan kedua orang tuanya selalu makan malam bersama. Di keluarga Benny, semua orang diberi kesempatan untuk mengambil nasi sendiri. Ibu Benny selalu berpesan kepada Benny serta adiknya untuk mengambil nasi secukupnya. Adik Benny sering tidak menghabiskan nasinya. Alasannya karena ia sudah kenyang. Seringkali Ibu Benny mengingatkannya, namun adik Benny belum juga mau menghabiskannya. Berbeda dengan adiknya, Benny selalu menghabiskan nasi yang dia ambil, karena Benny selalu mengambil nasi secukupnya. Anak-anak semua tadi sudah mendengarkan ya cerita dari Ibu. Oke, sekarang Ibu akan bertanya, apa sih yang biasa dilakukan adik Benny terhadap makanannya? Ya, betul. Adik Benny selalu tidak menghabiskan nasi yang diambilnya. Kemudian, pertanyaan yang kedua. Yang kedua pertanyaannya adalah, apa yang biasa dilakukan Benny terhadap makanannya? Apa ayo? Ya, betul. Benny selalu menghabiskan nasi yang diambilnya. Tanaman mempunyai banyak sekali fungsi dan manfaat bagi manusia. Selain fungsinya sebagai makanan manusia, tanaman juga bisa menghasilkan oksigen. Maka dari itu, kita berhak memanfaatkan sebaik mungkin. Namun, kita juga harus bijak dalam cara menggunakannya. Cara bijak menggunakannya adalah dengan tidak membuang makanan. Bayangkan jika semua orang seperti adik Benny. Berapa banyak nasi yang terbuang dalam jangka waktu 1 hari? Dan berapa banyak sumber daya alam serta energi yang terbuang setiap hari? Bagaimana dengan anak-anak semua? Apakah kalian sudah memanfaatkan makananmu dengan baik? Apakah dari anak-anak semua kalau makan nasi masih tidak dihabiskan? Nah, itu tidak baik. Kalau makan nasi harus dihabiskan. Ambil secukupnya. Nanti kalau kurang boleh nambah. Namun tidak boleh kalau harus membuang makanan. Oke? Baik anak-anak,
Sebelum kalian membuang sisa makanan kalian atau membuang nasi kalian, kalian harus berpikir terlebih dahulu. Karena menanam padi itu tidak mudah. Proses yang pertama itu bisa dilihat di gambar di atas ya. Yang pertama itu sawah harus dibajak terlebih dahulu. Yang kedua, padi ditanam. Kemudian, kalau padi sudah mulai berbiji, padi itu dipanen. Padi diambil dari sawah. Kemudian padi itu dijemur dan digiling. Kemudian biji padi siap dimasak menjadi beras. Seperti itu prosesnya. Prosesnya sangat panjang ya. Membutuhkan waktu 132 hari. Perhatikan gambar di atas sini. Ada 3 gambar ya di atas sini. Baik, sekarang Ibu Aisyah punya pertanyaan masing-masing ketiga gambar ini. Perhatikan gambar di atas ini ya anak-anak semua. Gambar yang pertama sedang apa anak-anak? Iya, pintar, sedang menebang pohon. Kalau yang kedua, gambarnya sedang apa anak-anak? Gambar kedua. Ya, betul, sedang menanam tanaman ya. Kalau yang ketiga, gambarnya sedang apa? Ya, sedang merusak tanaman. Apakah tindakan gambar di atas ini adalah tindakan yang baik? Ya, kita lihat gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu adalah gambar menebang pohon. Apakah menebang pohon itu baik untuk lingkungan? Tidak ya, karena itu bisa merusak lingkungan sekitar. Jadi tidak boleh dilakukan. Kalau yang kedua, gambar apa? Menanam pohon. Ya, kalau menanam pohon baik atau tidak? Ya, baik, karena bisa menambah oksigen di lingkungan sekitar. Gambar yang ketiga sekarang, baik atau tidak dilakukan? Tidak baik ya, karena mencabut tanaman. Tanaman harusnya harus ditanam supaya lingkungan tetap asri dan oksigennya tetap ada. Berikutnya adalah dampak dari 3 gambar di atas. Gambar A itu mengakibatkan hutan menjadi gundul. Gambar yang B itu lingkungan bisa menjadi hijau. Kalau yang gambar terakhir itu dampaknya adalah banyak tanaman yang menjadi rusak. Ya, selanjutnya adalah apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Kalau gambar yang itu mengapa yo? Ya, dengan menebang pohon berarti kita melanggar hak orang lain untuk mendapatkan lingkungan yang sehat. Kalau gambar yang B itu tidak, karena menanam tanaman itu justru membantu orang lain untuk hidupnya supaya sehat, udaranya segar, seperti itu. Kalau gambar yang C, ya, dengan merusak tanaman berarti melanggar hak orang lain. Hak orang lain tidak bisa menikmati Sekarang, apakah orang yang ada di gambar di atas ini sudah melaksanakan kewajibannya? Sudah belum gambar yang pertama? Belum ya, karena seharusnya mereka memanfaatkan hutan dengan bijak, bukan malah menebang pohonnya. Yang gambar yang kedua atau yang B itu sudah, karena dengan menanam tanaman berarti membuat udara semakin sehat. Kalau gambar yang C itu belum ya, karena merusak tanaman itu tindakan yang sangat tidak baik. Jangan dicontoh ya anak-anak semua. Oke, lanjut ya.
Apakah yang sebaiknya dilakukan dari ketiga gambar di atas? Gambar yang A harusnya apa? Kalau menebang pohon berarti harus dihukum. Kalau yang B harus apa? Mengajak orang lain untuk menanam juga supaya yang menanam pohon itu semakin banyak. Kalau gambar yang C harus diapakan? Harus dimarahi karena tidak boleh menyakiti tanaman. Bijak memanfaatkan tumbuhan berarti kita sudah menghematkan. Karena tidak membuang-buangnya, tidak mengambil secara berlebihan, tidak merusaknya. Ketika kita tidak memanfaatkan tumbuhan dengan baik, berarti kita sudah mengambil hak orang lain. Karena orang lain tidak bisa menikmati keindahan dari tumbuhan tersebut. Akhirnya lingkungannya terasa tidak nyaman. Oke anak-anak. Sekarang saatnya anak-anak semua berkreasi membuat kolase. Boleh bekerja sama dengan kakaknya, ibu atau ayah kalian. Kalian tahu gak sih apa itu kolase? Kolase adalah merupakan karya seni tempel pada permukaan gambar. Contohnya seperti ini ya anak-anak semua. Dilihat, dicermati. Nanti kalian harus membuat kolase dengan sketsa tumbuh-tumbuhan. Boleh daun, boleh padi, terserah kalian. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan langkah-langkah membuat sketsa. Yang pertama, langkahnya adalah siapkan bahan. Semua bahan seperti kertas, pola sketsa, batang daun, dan lem, serta gunting harus disiapkan semua. Yang kedua, buatlah sketsa gambar yang kamu sukai. Langkah selanjutnya adalah aturlah daun-daun atau batang pohon tadi sehingga menutupi semua permukaan sketsa yang kalian buat di kertas tadi. Terus kemudian langkah berikutnya, perhatikan ukurannya, perpaduan warnanya, terus bentuknya, jangan melenceng. Langkah berikutnya adalah tempellah daun atau batang tumbuhan kering di atas sketsa kalian tadi. Menempelnya menggunakan lem ya, supaya kuat. Tempel dengan rapi ya anak-anak semua. Terus yang terakhir, pajanglah karya seni tumbuhan keringmu di kamar kalian. Oke? Kalau sketsa sudah jadi, boleh ya difoto, dikirim ke WA Ibu. Nanti Ibu akan beri bintang kalian bagi yang sketsanya hasilnya bagus serta rapi. Baik, sudah ya belajar kita hari ini. Tadi kita sudah belajar tentang memanfaatkan tumbuhan dengan bijak. Terus kita sudah belajar membuat kolase. Kita tadi belajar tema ketiga tentang peduli terhadap makhluk hidup. Tema subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumah. Pembelajaran kedua. Sekian dari Ibu Aisyah. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.